Uraian relevansi mengenai situasi dan kondisi implikasi ideologi Pancasila di negara Indonesia. Berikut pengertian ideologi Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realiti cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Dapat disimpulkan apabila Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, serta dapat mengatur sebagaimana suatu sistem itu dijadikan sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara akurat oleh komunitas tersebut. Di sini saya membahas topik yang bertema sikap hedonisme seorang polisi yang dikutip dari Kompas TV. Berikut kutipan yang pertama ada tenaga ahli KSP. Sebagai pengayom masyarakat, polisi jangan menunjukkan sifat hedonis. Kapolri Listio Sigit Urut bilang, polisi jangan hedonis. Berapa sebenarnya gaji jenderal polisi? Dan yang ketiga, disentil Jokowi soal gaya hidup hedon, berapa gaji jenderal polisi? Ulasan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperingatkan para pejabat Polri soal gaya hidup hedonisme. Menurutnya, Polri harus mempunyai kepekaan dengan kondisi ekonomi saat ini. Polri harus punya sense of crisis, sehingga di tengah kesusahan ekonomi rakyat, rasanya tidak elok bila para penjabat Polri mempertontonkan gaya hidup glamor atau hedonisme. Presiden Jokowi juga menyampaikan, tinggalkan gaya-gaya yang tidak pantas saat ini, yakni hidup hedonisme. Kita semua harus sadar dan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga rekan-rekan sekalian bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut menegaskan kembali bahwa menjadi polisi harus sadar akan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, Listio juga berpesan bahwa menjadi polisi adalah tidak hanya sekedar mencari jabatan, karir, maupun profesi, namun kesepakatan untuk mengabdi. Ada Hervan Pulungan juga meminta kepolisian yang bertugas sebagai pengayom masyarakat untuk tidak menunjukkan sifat-sifat hedonis di depan publik, di mana Indonesia, bahkan di negara-negara global pasca COVID-19, persoalan ekonomi di seluruh dunia global ini kan dalam ketidakpastian, ujar Ade Irfan Pulungan. Untuk itu, Ade Irfan meminta jangan sekali-sekali kepolisian menunjukkan sifat-sifat hedonisme atau glamor di hadapan publik. Lalu, berapa sih gaji seorang polisi? Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikutip dari kompas.com, untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil di 3.290.000 per bulan dan paling tinggi 5.930.000 per bulan. Berdasarkan Perpres nomor 17 tahun 2019, berikut rincian gaji jenderal polisi. Yang pertama ada jenderal polisi di 5.238.000 hingga 5.930.000.
Yang kedua ada Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen di 5.079.000 hingga 5.930.000. Yang ketiga ada Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen di 3.290.000 hingga 5.576.000. Dan yang terakhir ada Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen di 3.290 hingga 5.407.000. Berikut penyebab gaya hidup hedonisme. Yang pertama ada faktor pribadi. Setiap manusia pasti mempunyai sifat dasar alamiah, ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi karena manusia tidak merasa puas dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka bisa terjerumus pada gaya hidup hedonis. Yang kedua ada faktor keluarga. Penyebab gaya hidup hedonis mudah terjadi karena faktor keluarga. Apabila seseorang lahir dalam keluarga dengan fasilitas kemudahan dan kemewahan sudah tersaji, maka hal ini bisa berpotensi mengidap gaya hidup hedonisme. Yang ketiga ada faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan penyebab gaya hidup hedonis secara eksternal. Apabila seseorang terbiasa bergaul dengan orang-orang bergaya hidup hedonisme, maka kemungkinan besar dirinya akan menjadi hedon juga. Berikut solusi untuk mengatasi gaya hidup hedonisme. Yang pertama ada mengubah mindset konsumtif jadi produktif. Yang kedua ada susun target dan rencana keuangan jangka panjang. Yang ketiga ada mengurangi pengeluaran kartu kredit atau mengurangi penggunaan kartu kredit. Yang keempat ada selektif saat memilih lingkungan pertemanan. Yang kelima ada menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Yang keenam ada membatasi diri saat melakukan self-reward. Dan yang terakhir ada mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Hedonis berkaitan dengan materi. Yang pertama ada Pancasila sila kedua. Yang kedua ada Pancasila sila kelima. Ada UUD 1945, dan yang terakhir berhubungan dengan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Sekian dan terima kasih.